Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Haq Raffi Firmansyah dari kelas 06 SMJE 011. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya kemarin tentang hipotesis pasar efisiensi atau disebut EMH. Oke, kita lanjut ke materinya. Konsep EMH diperkenalkan oleh Eugene Fama pada tahun 1970. Teori ini menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga tidak mungkin bagi investor untuk consistently mengalahkan pasar. EMH dibagi menjadi 3 bentuk. Oke, yang pertama EMH lemah, yaitu harga mencerminkan informasi historis. Dan yang kedua EMH semi kuat, yaitu harga mencerminkan semua informasi publik. Dan yang ketiga EMH kuat, harga mencerminkan seluruh informasi termasuk informasi private. Oke, untuk selanjutnya perilaku keuangan atau behavioral finance. Perilaku keuangan muncul sebagai kritik terhadap EMH. Pendekatan ini berlandaskan pada psikolog dan meneliti bagaimana emosi, kognisi, dan bias dapat mempengaruhi keputusan keuangan. Teori ini menyatakan bahwa investor sering kali bertindak irasional, sehingga pasar keuangan tidak selalu efisien. Dan selanjutnya, perbandingan antara hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan. Yang pertama aspeknya yaitu asumsi rasionalitas. EMH, investor bertindak rasional. Perilaku keuangan, investor sering tidak rasional. Informasi, EMH seluruh informasi tercermin dalam harga. Perilaku keuangan, informasi bisa diabaikan atau salah ditafsirkan. Dan terakhir, prediksi pasar, EMH tidak mungkin mengalahkan pasar secara konsisten. Dan perilaku keuangan bisa mengalahkan pasar dengan memahami. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu adalah bukti empiris. EMH mendapat dukungan dari banyak studi akademik, terutama dalam konteks efisiensi jangka panjang, namun banyak kejadian pasar yang tidak dapat dijelaskan oleh EMH, seperti gelembung harga bubble dan crash pasar. Contoh nyata adalah krisis keuangan 2008 atau gelembung.com yang menunjukkan perilaku irasional investor secara massal. Perilaku keuangan memberikan penjelasan yang lebih baik untuk fenomena-fenomena tersebut dengan menyoroti peran emosi. Kelompok dan kesalahan persepsi dalam bentuk keputusan investasi. Dan selanjutnya, implikasi terhadap investasi. Jika EMH benar, maka strategi terbaik adalah berinvestasi secara pasif. Pasif itu misalnya membeli indeks saham, karena analisis tambahan tidak memberikan keunggulan. Jika pendekatan perilaku keuangan benar, maka investor yang memahami psikologi pasar dan mampu mengidentifikasi distorsi harga dapat memperoleh keuntungan. Dan the last one, yaitu kesimpulan, hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan menawarkan dua sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana pasar keuangan bekerja. EMH menekankan pada efisiensi informasi dan rasionalitas investor, sedangkan perilaku keuangan mengakui adanya faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku investor. Dalam praktiknya, pasar tidak sepenuhnya efisien atau sebaliknya irasional. Pemahaman terhadap kedua teori ini sangat penting investor dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar keuangan. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.